sambil menunggu saya akan memberikan sedikit singkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat jemaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Mukarramah Sidrasari yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga saat ini kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang telah kita nantikan setahun yang lalu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in nabi serta para umat dari dulu sampai saat ini. Atas nama pembina, pengurus yayasan dan DKM, perkenankanlah saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat sunnah tarawih insyaallah nanti, sekaligus menyambung silaturahmi yang selama ini hanya dilakukan via medsos atau WhatsApp ya. Kita sekarang bisa bertemu bersama. Insyaallah esok hari Selasa merupakan hari pertama kita mulai melaksanakan perintah berpuasa yang ditandai dengan sholat sunnah tarawih pada malam hari ini, yang sebetulnya ini sudah mulai masuk tanggal 1 Ramadan di rumah Allah, di masjid kita yang kita cintai ini, yang di Masjid Al-Mukarramah. Tapi saya yakin juga ada yang sudah melaksanakan saum pada hari Senin yang berdasarkan Isya. Seperti pada tahun lalu, masjid kita ini insya Allah akan memfasilitasi penyelenggaraan aktivitas ibadah saum agar bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan berkah dan maghfirah ini bisa kita raih selama bulan Ramadan. Silakanlah berlomba dalam menuju kebaikan dan gunakanlah rumah Allah ini sebaik-baiknya. Lebih detailnya acara-acara nanti di selama bulan Ramadan itu bisa dilihat pada berita di medsos dan juga spanduk yang dipasang di halaman parkir masjid ini. Dan nanti insya Allah bila ada aktivitas yang penting, panitia akan mengingatkan kepada para jemaah. Karena itu kolaborasi dan kerjasama antara jemaah dan masjid harus selalu kita tingkatkan agar terjalin silaturahmi dan kesinambungan peribadatan. Pada ini saya menyampaikan sedikit tentang apa itu manfaat Allah mewajibkan kita berpuasa. Seperti kita ketahui bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita untuk bertakwa. Intinya bahwa kepada seluruh manusia yang beriman, Allah itu mewajibkan berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Semua perintah Allah yang wajib pasti ada manfaatnya bagi makhluk ciptaan Allah. Ibarat suatu industri yang mewajibkan pemeliharaan rutin kepada pemiliknya agar barang yang dimilikinya itu selalu dalam keadaan bisa berjalan dengan baik. Demikian pula dengan perintah puasa, tinggal kita manusia sendiri yang harus meninggalnya. Dan karena itu puasa sudah diwajibkan kepada manusia beriman sejak dulu sebelum Nabi. Jadi sejak Nabi Adam puasa itu sudah ada, sudah diwajibkan. Dan perintah yang kepada Rasulullah puasa itu adalah menjadi lebih ringan karena itu hanya 1 bulan selama bulan Ramadan. Itu sangat ringan dibandingkan perintah-perintah Nabi Daud yang sehari puasa, sehari tidak, dan juga Nabi-Nabi sebelumnya. Agar dapat dilakukan,
maksudnya ini apa? Ringan itu akan dilakukan sebagai manusia modern saat ini. Manusia modern itu ditandai dengan banyaknya teknologi, kemajuan teknologi yang serba cepat. Jadi juga termasuk makanan serba saji, kemudian alam kemudian menjadi rusak dan sebagainya, sehingga banyak menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Nah, karena itu perlu tubuh kita ini semacam direhabilitasi sendiri oleh kita sendiri. Untuk itulah Allah memerintahkan kita berpuasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah ayat 183 tentang perintah puasa, marilah kita perhatikan bersama ayat 184 berikutnya, yang intinya adalah keringanan bagi orang yang sakit, yang sedang musafir. Mereka itu dibolehkan meninggalkan puasa, tetapi harus diganti pada hari lain di luar bulan Ramadan. Apabila tidak kuat, Allah mengantikannya, meminta kepada kita dengan denda. Apa dendanya? Para hadirin, bukan membayar kepada Allah, karena Allah itu tidak perlu bantuan manusia. Dendanya adalah membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Yang ini merupakan salah satu penjabaran dari ayat 177 jadi sebelumnya Al-Baqarah. Jadi kalau baca surat tentang puasa, baca dulu ayat 177 itu tentang apa itu bertakwa, tentang harus lakukan orang yang bertakwa. Ditekankan pada ayat 184 ini juga, faman tattawa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagi. Kemudian bagian akhir dari ayat itu firman, wa antas semua khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya kita itu diminta mencari apa manfaat berpuasa bagi kita. Karena Allah yang berfirman bahwa berpuasa itu lebih baik daripada tidak, pasti sangat besar manfaatnya bagi badan atau raga dan jiwa. Pertama, kebaikan bagi badan dan raga. Seperti kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah ibarat sebuah industri yang sangat canggih yang bekerja selama 24 jam tiap hari. Kita bayangkan 20 jam suatu industri itu bekerja di dalam tubuh kita. Dari mulut minimal 3 kali sehari dicari makanan dan minuman, dan masih ditambah lagi dengan cemilan-cemilan atau karbohidrat. Dan apabila makanan sampai ke perut besar, kemudian dia digiling, diolah, sehingga seluruh organ tubuh bekerja sangat keras, menggiling, menyaring makanan, mendistribusikan bahan makanan yang sudah jadi. Ada yang disalurkan menjadi darah, ada yang menjadi daging, tulang, saraf, kulit, rambut dan sebagainya. Kemudian memisahkan limbah padat dan cair dan membuang melalui perut, kulit, mulut, dan kemudian juga memberikan warna. Ada yang warna merah, darah, warna putih, darah putih, kuning, kecoklatan. Nah, pada waktu kita berpuasa, kita diminta untuk menahan lapar minimum 12 jam. Bahkan ada yang sampai 16 jam kita ada di rumah atau saya pernah 20 jam. 20 jam itu maghrib sudah beresak kita, kemudian langsung subuh itu bergerak jam 2. Dengan demikian efek dan makan minum terbatas yang diharapkan dengan menjalankan puasa dengan benar, yaitu dengan niat untuk menjalankan ibadah puasa di malam hari. Jadi kita harus niat di malam hari atau sebelum makan sahur, memang kita harus berniat besok itu kita akan melakukan puasa, kita akan melakukan puasa. Allah memerintahkan pada seluruh secara tubuh untuk saving energi, jadi saving mood ya, sehingga semua gerakan alat kita seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal nantinya akan melambat. Dengan demikian metabolisme dalam tubuh juga melambat. Karena itu jangan heran bila timbul nanti siangnya itu rasa ngantuk dan juga badan cepat terasa dingin pada sore hari karena semuanya bekerja. Pada waktu supplement inilah sel-sel tubuh atas perintah dari Allah merehabilitasi sendiri kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masing-masing sel organ.
berat badan berkurang mengarah kepada berat yang normal karena energi tubuh yang berasal dari pembakaran lemak dan gula yang ada dalam tubuh. Setelah berbuka makan malam, kita dianjurkan seperti saat ini berolahraga, semacam olahraga dengan melaksanakan sholat fardu berjamaah dan sholat sunnah tarawih minimum 11 rakaat. Jadi itu Allah memerintahkan itu terus bergerak melakukan. Jadi ada gunanya buat tubuh kita ini. Kenapa kita disunahkan tarawih sholat? Karena itu badan kita bisa berkeringat, dia akan merasa berkeringat. Detoksinasi dalam tubuh terjadi dan dengan sendirinya insya Allah sampai esok hari. Kemudian yang kedua, kebaikan bagi jiwa. Masih dalam ayat 184 Al-Baqarah, dalam menjalankan ibadah puasa Allah menganjurkan agar berbuat kebajikan. Artinya orang yang beriman harus adil dan bijaksana. Dia juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan dia harus berakhlak baik. Dia harus jujur dan adil, karena itu dilatih setiap hari untuk jujur dan untuk berpuasa. Dalam peraturan Muslim, Rasulullah bersabda, jika kalian berpuasa, jangan berbuat kotor dan jangan membentak. Jadi kita membentak saja, Allah itu melarang kita sedang berpuasa. Jika dimaki, jadi kalau kita dimaki, aku diajak berkelahi, katakan aku sedang berpuasa. Itu hebatnya ajaran Rasulullah kepada kita sekalian. Karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan berpuasa adalah mengubah kualitas jiwa. Jadi jiwa kita yang berubah untuk bisa kita kendalikan untuk mendekatkan diri kepada sifat-sifat Allah. Ingatkan mendekatkan kepada sifat-sifat Allah. Ketiga, kebaikan bagi spiritual. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan dilebur. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah nomor 1307. Sabda lainnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Penuh perhitungan itu artinya semua amalan kita selama bulan puasa harus kita hitung. Jumlah makanan yang masuk dalam tubuh harus dihitung. Jumlah orang yang mau berbuah puasa harus dihitung. Dan kegiatan yang boleh kita akan melakukan bulan puasa. Kemudian jumlah harta yang diterima harus dihitung. Yang mau dizakati harus dihitung. Jumlah rakaat sholat sunnah semuanya harus dihitung. Dan puasa kita juga harinya juga harus dihitung. Awal dan akhir puasa harus tepat. Lewat sehari saja dikatakan haram. Jadi begitu hebatnya cara puasa. Karena itu puasa diperintahkan 1 bulan penuh. Bila ada hari yang terpaksa tidak bisa dilaksanakan puasa pada bulan Ramadan, wajib diganti dengan hari lain. Ibarat komputer yang sedang dicas, kalau belum penuh dicabut, makanya harus dicas. Ya, itulah perintah Allah. Karena selama bulan Ramadan orang-orang berlubang untuk melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir, tadarus, melaksanakan juga, dan membayar zakat untuk membacakan naskah. Jiwa diminta membuatkan diri kepada sang pencipta. Ini memang tujuan kita untuk dekat dan bersilaturahmi dengan sesama muslim. Dengan demikian raga, jiwa dan roh kita dilatih secara terus-menerus dalam 1 bulan ini menentu mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki roh. Kesimpulan bahwa puasa yang diwajibkan Allah adalah merupakan latihan fisik dan jiwa untuk menjadi insan yang sehat, jasmani maupun rohani, menuju ketakwaan untuk melaksanakan kebajikan, menuju kemuliaan akhlak sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi akhlak itu sudah ada, tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, disempurnakan sehingga menjadi baik. Salat dan puasa akan melahirkan kemuliaan akhlak sehingga manusia bisa menuju cita-cita yang luhur, yakni menjadi manusia rahmatan lil alamin.
lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta. Jadi tidak termasuk pada manusia saja, tapi alam semesta. Kita katakan lingkungan kita, rasa keadilan kita. Semoga kita diberinya pemimpin negeri yang amanah dan kekuatan fitrah untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Untuk mengawali puasa, marilah kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Marilah kita ucapkan masing-masing, boleh berarti, boleh diucapkan Allahumma ahdillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami rabbi warahmatullah. Ya Allah, anugerahlah Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman dan kesehatan sampai nanti selesainya puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada pada waktunya, yang benar dari Allah, yang salah dari salah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.